Melihat segumpulkan rumput laut yang ada di belakang saya, mungkin Anda sudah membayangkan kenyalnya agar-agar atau jelly yang dijual di pasaran. Saat ini, saya sudah berada di dekat area pantai Desa Panjangkalang untuk melihat langsung bagaimana proses pembudidayaan rumput laut yang ada di desa ini, mulai dari perawatan hingga pemasarannya. Inilah episode Zona Tani, kenyalnya rumput laut di Takalar. Anda mudah menjumpai rumput laut pada campuran es buah, sushi, onigiri, campuran mie, hingga salad. Tapi kali ini di depan mata saya sudah berjajar di pesisir pantai ratusan penangkaran rumput laut yang siap untuk dipanen. Pesisir pantai ini letaknya di Desa Panjangkalan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Untuk sampai ke tempat penangkaran rumput laut ini, kita menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit dari kantor Desa Panjangkalang dengan menyusuri jalan yang belum memadai dilalui kendaraan pada umumnya, yang membuat para petani rumput laut mengandalkan mesin traktor ataupun kendaraan roda 2 untuk membawa hasil panen mereka ke pengumpul. Oleh sebab itu, akses jalan hingga bantuan modal sangat dibutuhkan masyarakat di daerah ini. Boleh Pak, saya tanya-tanya sedikit tentang proses pembudidayaan rumput laut di daerah ini? Oh, boleh Pak. Iya, Bapak kan sebagai petani Pak ya? Iya. Petani rumput laut. Iya. Sudah berapa tahun Pak? Sudah lebih 20 tahun. 20 tahun? Iya Pak. Wah, boleh diceritakan awalnya seperti apa masyarakat di desa ini kemudian menjadikan rumput laut sebagai mata pencarian? Iya, kebetulan di desa kami ini mempunyai daerah pesisir yang bisa ditanami rumput laut. Akhirnya masyarakat di sini mencoba untuk menanam rumput laut. Dan hasilnya itu sangat memuaskan. Jadi oleh karena itu sebagian masyarakat di Desa Panjangkalan ini beralih ke rumput laut karena hasilnya sangat memuaskan. Baik, tapi biasanya jenis rumput laut apa yang banyak dibudidayakan di sini? Kalau bahasa di sininya orang bilang ini namanya sakul ya. Sakul? Iya, sakul. Iya, biasanya berwarna hijau. Iya. Kemudian juga rumputnya cukup tebal Pak ya? Iya, karena bibit yang seperti ini kalau umurnya ini 40 hari sudah dibawa ini sangat berat timbangannya. Oh gitu Pak ya? Iya. Biasanya 1 kilo rumput laut sakul itu dijual berapa Pak di sini? Kalau saat ini harganya 16,5 per kilo. Baik. Dan biasanya kalau petani di Desa Panjangkalang ini itu dalam 1 bulan atau 1 hari saja, biasanya itu bisa menghasilkan berapa banyak rumput laut? Ya tergantung anunya ini, bentangnya. Kalau banyak dibawa bentangnya itu biasa menghasilkan sekitar 1 juta per hari atau 500 1 juta juta per hari? Kalau ini maksudnya kalau panen. Iya Pak. Tapi kan sekarang masa pandemi COVID-19, mungkin ini juga berpengaruh terhadap mata pencarian masyarakat di desa ini Pak ya? Seperti Iya. apa pengaruhnya? Kalau mengenai masalah pengaruh dari harga rumput laut itu
tidak berpengaruh sama sekali ke ini, karena dulu itu harganya rumput laut sekitar 5.000-an. Sekarang waktu mula-mulanya pandemi itu bahkan harganya hampir 20.000. Gitu Pak ya? Ya. Berarti ya walaupun ada pandemi COVID-19 tidak terlalu berpengaruh Tidak terlalu terhadap mata pencarian masyarakat di desa ini ya Pak ya. Tapi tadi saya sudah menempuh perjalanan dari kota menuju ke area pantai ini juga sepertinya menjadi sebuah kendala Pak ya. Ya. Karena harus melewati akses yang cukup sulit. Ya, salah satu kendala petani rumput laut di sini akses jalan. Petani rumput laut ini butuh perhatian dari pemerintah untuk akses jalan ke pesisir pantai ini. Baik, tapi mudah-mudahan survei ini juga bisa membuat Bapak sebagai petani rumput laut cukup bahagia. Karena ternyata menurut FOA, Food and Agriculture Organization, Indonesia adalah nomor 2 sebagai produsen terbanyak di seluruh dunia untuk rumput laut. Dan ternyata Sulawesi Selatan ini masuk sebagai pendistribusi 60% rumput laut yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah rumput laut yang ada di Takalar. Ya, ini adalah salah satu andalan juga di masyarakat sini. Jadi mudah-mudahan tetap bersemangat Pak ya. Ya. Amin. Baik. Amin. Tapi harapan Bapak untuk pemerintah mendukung bagaimana masyarakat di sini bisa terus membudidayakan rumput laut, menghasilkan rumput laut yang berkualitas apa nih Pak? Ya, harapan petani rumput laut di sini itu dari pemerintah agar bisa memberikan semacam bantuan ke petani rumput laut, karena terutama akses jalannya di sini sangat sulit. Kemudian banyak sekali petani-petani rumput laut sangat kesusahan untuk membeli bibit dengan sama talinya. Iya Pak. Jadi saya berharap kepada pemerintah perhatiannya kepada kita sebagai petani rumput laut. Baik. Itu saja. Sepertinya juga pertanyaan ini cukup cocok saya tanyakan kepada Kepala Desa Bapak Ahmad sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kemudian ke daerah dan ke pemerintah desa ya. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih Pak Junaidi Iya, Pak. sudah Sama-sama, ditanya-tanya Pak ya. Iya, sama-sama. Terus bersemangat Pak untuk pembudidayaan rumput laut di Takalar. Ya, insya Allah. Dan sekarang saya coba ke Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Halo Pak. Pak Ahmad. Wah ini Pak. kepala desa keren ini ya, masih Ya. muda Pak ya. Pak sebelum saya nanya-nanya boleh saya diajak dulu Pak jalan-jalan untuk Ayo mari Pak, kita bagaimana lihat-lihat. aktivitas warga. Mari Pak, mari. Ini Ada yang unik di daerah ini. Sekumpulan masyarakat yang didominasi oleh kaum perempuan memanfaatkan waktu untuk membantu suami yang telah melakukan panen di laut untuk menyortir hasil mereka. Rumput laut segar yang dipanen langsung dikumpul di satu tempat dan mulai memilih batang muda yang akan dijadikan benih kembali oleh para petani. Sedangkan hasil yang memiliki batang yang besar dan lebat akan dikeringkan dan kemudian dijual ke pengumpul. Dari penelusuran tim kami di lapangan, hasil sekali panen di daerah ini mencapai 40 ton sekali panen. Itu pun jika cuaca memadai dan tidak dilanda angin kencang atau musim hujan. Karena pada saat kondisi seperti itu, para petani akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena rumput laut tidak akan berkembang dan benihnya akan rusak. Pemerintah Desa Panyangkalan pun tetap berusaha menganggarkan bantuan kepada para petani.
Bantuan tersebut berupa tali hingga perlengkapan yang dibutuhkan para petani rumput laut. Ini proses pembibitannya Pak ya? Ya Pak, jadi ini sementara pembibitan, di mana begitu panen langsung juga melaksanakan proses pembibitan. Jadi sisa dari pembibitan ini lalu kemudian dikeringkan kembali untuk dijual. Karena tidak semua dari hasil panen ini produktif untuk dijadikan bibit Pak, seperti itu. Baik, Pak Ahmad sebagai orang nomor 1 yang menjabat kepala desa di daerah ini, bagaimana Bapak melihat potensi pembudidayaan rumput laut? Baik Pak, jadi memang salah satu komoditas pertanian yang di masa pandemi COVID-19 ini yang masih cenderung harganya normal adalah hasil pertanian rumput laut. Sehingga tentu kami sebagai pemerintah desa harus pintar-pintar untuk melihat potensi desa untuk yang mana kira-kira yang harus kami kembangkan, karena memang kami juga sangat bertanggung jawab dan tentu berkewajiban untuk menjaga stabilitas perekonomian di masyarakat, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID seperti ini. Tentu seluruh potensi desa harus kami genjoti untuk bagaimana penghasilan masyarakat tetap dapat stabil dan tentu memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk bertahan hidup di desa. Tapi sejauh ini apa saja Pak hambatannya? Baik Pak, jadi memang kami ada beberapa kendala, terutama mengenai akses jalan yang dari perkampungan desa untuk menuju ke lokasi pesisir ini. Kami memang sangat kesulitan pada akses jalan. Nah, memang di beberapa kebijakan kami mengarahkan untuk mengintervensi langsung pembangunan untuk akses jalan. Namun demikian tentu kami harus ibaratnya mencicil, karena butuh kurang lebih sekitar 3 km untuk membangun akses jalan dari perkampungan menuju ke kawasan pesisir ini. Jadi kami secara bertahap tentunya mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur jalannya. Tapi untuk dukungan dari pihak pemerintah seperti apa Pak? Baik, jadi sama ya seperti tadi, bahwa karena ini salah satu komoditas yang paling masih bertahan di tengah pandemi ini. Saat ini saya sudah mengarahkan badan usaha milik desa untuk mengkaji tentu secara bisnis kira-kira bentuk pola kerjasama bagaimana yang harus dilakukan oleh badan usaha milik desa dengan para petani, termasuk sampai ke pemasaran. Dan dari intervensi pemerintah pun kami sebenarnya berharap bahwa badan usaha milik desa ini diberikan ruang dan akses untuk dapat masuk ke industri rumput laut, terutama pada pemasaran Pak, sehingga badan usaha milik desa tentunya yang ada di desa dapat menampung seluruh hasil pertanian masyarakat, tentu dengan jaminan harga yang relatif stabil karena badan usaha milik desa. Tetapi kan kami butuh dukungan di Kota Makassar untuk kawasan pergudangan sehingga dapat menerima hasil penjualan kami Pak. Baik, jadi itu adalah salah satu harapan juga Pak ya? Ya. Mudah-mudahan nanti pemerintah bisa melakukan itu ya, Betul, merealisasikan itu. Harapannya adalah mudah-mudahan nanti ada area pergudangan sehingga bisa menampung semua hasil laut. Betul Pak. Rumput laut di Takalar Pak ya. Tapi sejauh ini ada penyuluhan kah atau program bimbingan kepada masyarakat bagaimana caranya agar masyarakat bisa menghasilkan rumput laut yang baik dan berkualitas Pak? Baik Pak, sementara kami masih melalui kebijakan pemerintah desa, meskipun tidak begitu besar, kami memberikan bantuan, dan di tahun ini pun kami mengalokasikan anggaran untuk para petani rumput laut agar dapat membantu dari segi sarananya misalnya untuk para petani rumput laut agar meringankan bebannya, kemudian meningkatkan hasil pertaniannya. Jadi beban kita ringankan, kemudian bagaimana seperti yang Bapak tanyakan tadi mengenai bimbingan teknis misalnya, kami ada penyuluh juga dari perikanan dan kelautan dari dinas kabupaten setempat untuk memberikan bimbingan ke masyarakat, seperti itu Pak. Baik, Pak boleh tahu nggak berapa jumlah kakak yang berprofesi sebagai petani rumput laut di desa ini? Kalau yang bertani sebagai petani rumput laut di desa kami ada 96 kepala keluarga. 96. Jadi memang relatif banyak, karena memang sekali lagi bahwa ini cukup menjanjikan untuk bertahan
bertani di tengah pandemi seperti ini, Pak. Komoditas Baik. rumput laut ini. Tapi tadi saya mendengar dari Pak Junaidi katanya COVID-19 alhamdulillahnya tidak terlalu berpengaruh, Pak ya, Benar, Pak. terhadap Jadi mata pencarian warga di sini. harga Ada relatif rumput laut. stabil. Baik, tapi sejauh ini ekspornya itu katanya sudah sampai ke luar negeri, Pak ya? Ya, jadi memang di kalangan di kota sudah ada memang ekspor. Nah, itu sebenarnya harapan kami bahwa eksportir ini dapat memberikan ruang bagi Badan Usaha Milik Desa untuk dapat menampung hasil pertanian rumput laut kami sehingga masyarakat petani tidak dimainkan lagi oleh tengkulak di daerah setempat seperti itu. Baik, yang terakhir Pak, apa harapan yang lain dari Pak Ahmad sebagai kepala desa untuk pembudidayaan rumput laut di daerah Bapak ini? Karena di wilayah kami salah satu pesisir yang hasil pertaniannya cukup bagus dan rumput lautnya sangat sehat di dalam masa pertanian, tentu kami akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk kebijakan-kebijakan desa untuk bagaimana mengintervensi langsung dan memberikan perhatian terhadap petani rumput laut, Pak. Mudah-mudahan semua yang Bapak tadi sampaikan itu juga bisa direalisasi oleh pemerintah ya. Baik, Pak. Bukan hanya pemerintah daerah, tapi mudah-mudahan ada dukungan juga dari pemerintah pusat, Pak ya. Baik, Pak. Baik. Pak Ahmad, terima kasih Pak. Baik, Pak. Sehat-sehat Terima selalu. kasih sama-sama. Saya mau izin Pak ya. Silakan, Melanjutkan Pak. perjalanan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Makasih, Pak. Halo Bu. Para petani rumput laut yang kurang lebih memiliki lahan seluas 4,68 km persegi sangat memiliki prospek yang cerah ke depannya. Di satu sisi, masyarakat dapat terbantu dengan tidak membutuhkan modal yang banyak. Kualitas rumput laut di daerah ini pun juga sangat baik. Sehingga nantinya diharapkan rumput laut di Desa Panjangkalang dapat menjadi pilihan investor untuk mempercepat alur pemasaran. Yang nantinya roda perputaran ekonomi di daerah ini semakin cepat dan maju. Bagaimana perkembangan rumput laut di daerah sini? Ya, alhamdulillah sangat memuaskan sekali, Pak. Bantuannya, Pak, ada dulu tali sama tenda-tenda itu diberikan oleh Bapak Kepala Desa Panjangkalang dari pusat. Tapi masa depannya agar bisa kami dapat supaya tidak menghadapi kesulitan berupa perahu ke mesin. Biasa kan terkiranya, Pak, harga kan di sini masing-masing ada yang 16, ada yang 15. Makanya kalau kan istilahnya kalau ada yang kasih ke Pak segera dia belikan ke tali tidak sesuai dengan harganya. Pemilihan bibit atau seleksi benih yang dapat dikembangkan sangatlah penting. Panen rumput laut dilakukan secara benar guna menjaga kualitas rumput laut yang akan diolah. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari untuk menghindari panas matahari. Perlakuan panen memberikan pengaruh nyata terhadap mutu keraginan yang mencakup rendemen, viskositas atau tingkat kekentalan, kekuatan gel atau gel strength, dan kadar abu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemanenan antara lain rumput laut yang dipanen harus sudah memasuki umur panen sebagaimana yang dipersyaratkan industri, yaitu 45 hari dengan pencapaian berat rumput laut minimal 4 kali lipat dari bibit awal.
Pada umur tersebut, rumput laut mempunyai kualitas gel strength dan mengandung keraginan yang optimal. Pemanenan dilakukan dengan jalan melepaskan rumpun-rumput laut dari ikatan tali ris atau dengan memotong bagian pangkal batang dengan menggunakan pisau tajam agar mempertahankan rumput laut tetap utuh. Hal ini untuk menghindari penurunan mutu rumput laut. Jenis dari rumput laut yang dikembangkan di daerah ini merupakan kualitas yang baik. Dari penelusuran saya kepada ibu-ibu yang menjadi petani rumput laut, jika hasil panen di cuaca kemarau seperti ini, diakui dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, jika cuaca sedang buruk, petani rumput laut hanya bisa pasrah karena hasil yang didapatkan sudah pasti kerugian. Sudah berapa tahun Bu berprofesi sebagai petani rumput laut? Sudah lama Pak, mulai ini 2006. 2006 Bu? Iya. Wah, sudah cukup lama Bu ya? Sudah lama Pak. Iya, ini sebenarnya adalah salah satu bentuk sederhana dari emansipasi wanita. Jadi perempuan itu tidak hanya harus selalu berada di rumah, tapi juga bisa ikut membantu suami-suami mereka untuk membudidayakan rumput laut yang ada di sini. Tapi kalau boleh tahu Bu, ini kan di sini dari jam berapa tuh Bu? Mulai jam 7. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore. 5 sore? Iya. Hampir seharian berarti Bu ya? Iya. Di sini? Seharian. Lalu urusan di rumah gimana Bu? Siapa yang masak jadinya Bu? Nanti aku pulang di rumah. Pulang gitu. di rumah baru masak. Tapi sejauh ini sebagai petani rumput laut, bagaimana menurut Ibu penghasilan dari membudidayakan rumput laut ini? Iya, bagus juga Pak. Ini penghasilan rumput laut memangnya bagus. Kalau boleh tahu Bu, sebulan tuh bisa dapat berapa Bu? Kalau sebulan Pak, kalau yang di sini aku tahu juga. Biasanya kalau dia panen satu bulan, 40 hari, ada 1 ton kah? Kalau bagus juga 1 ton. Kalau tidak bagus, tidak cukup juga 1 ton. Biasanya ya 700-an pikul. Oh, oke. Ya. Ya, baik. Kalau tidak bagus, begitu saja. Ya tergantung Bu ya? Tergantung Pak, dari bagusnya juga cuaca. Karena cuaca biasa kadang bagus, kadang tidak. Karena kalau terlalu panas matahari memangnya rusak, warna kuning. Oh. Iya, kalau memangnya bagus cuaca begini cuaca sama anginnya bagus juga, hitam. Berarti ada banyak faktor Bu ya? Iya. Ada juga, biasanya juga banyak penyakitnya. Ada juga melengket itu yang gatal-gatalnya. Jadi kita juga orang yang bikin ikat begini, rumput laut. Kadang juga kita gatal, kadang juga tidak. Kalau bagus kayak ini, memang kita tidak dapat gatal. Tapi kalau ada begininya banyak-banyak begini, dengan ada juga cairannya, gatal. Kita dapat gatal. Tapi kita juga bertahan. Tapi apa boleh buat karena di mana kita tidak dapat uang kalau tinggal di rumah. Iya, itu dia Bu ya. Jadi harus terus semangat Bu ya. Walaupun ada banyak sekali faktor-faktor yang juga menentukan kualitas dari rumput laut ini Bu ya. Iya. Iya. Dari obrolan saya bersama Ibu tadi, ternyata ada banyak sekali suka duka menjadi petani rumput laut di daerah ini. Bu, yang terakhir Bu, rencana sampai kapan Bu Ibu akan menjadi petani rumput laut? Seterusnya Pak. Seterusnya Bu? Iya, seumur hidup. Wah, luar biasa sekali semangatnya Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Ya, Saya sudah sama-sama. diberikan kesempatan untuk nanya-nanya Ibu. Dan sepertinya inilah akhir perjalanan saya di Desa Panjangkalang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliput tentang bagaimana pembudidayaan rumput laut di daerah ini. Masih banyak harapan-harapan warga yang belum terrealisasi, tapi tidak menyurutkan semangat warga Desa Panjangkalang, Kabupaten Takalar ini untuk terus menghasilkan rumput laut yang baik dan berkualitas. Dan sepertinya inilah akhir perjumpaan kita di sini, di Zona Tani, yang bisa Anda saksikan setiap hari Senin jam 15.30 hanya di TVRI Media Nomor 1 Bangsa. Sampai jumpa.
Tips yang pertama untuk memilih bibit yang semacam ini, yang banyak tangkai-tangkainya, kemudian kita potong begini, jadikan bibit. Kemudian, tapi kita memilih bibitnya itu yang berkualitas, jangan yang kekuning-kuningan ataukah yang putih-putih seperti ini. Kalau ini udah rusak ini, dan terus kalau sisanya yang kita bikin bibit itu kita keringkan, kemudian kita timbang di pengumpul ataukah pedagang. Tips yang kedua untuk mengikat rumput laut di tali yang akan dipasang di laut, caranya seperti ini. Kita masukkan 2 jari ke dalam tali, kemudian kita masukkan rumput laut seperti ini, baru kita tarik. Beginilah. Dan kita harus memilih benih yang berkualitas. Seperti ini, tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh juga terlalu besar. Tips yang ketiga adalah cara pengeringan rumput laut. Cara pengeringan rumput laut, kita buatkan tempat seperti ini agar airnya yang dari laut itu langsung menetes ke bawah, kemudian udaranya dari bawah naik dan langsung ketemu matahari dari atas, supaya rumput lautnya ini kering dan maksimal dan memuaskan hasilnya.